bisa dibantu untuk menjalankan perjalanan pulang? Siap 813, ini ada teman di base camp yang mau naik. Tolong itu yang kakinya terkilir kalau masih bisa jalan pelan-pelan. Nanti bisa hemat waktu ketemu di pos 1 atau sebelum pos 1 atasnya. Tim terdiri dari 12 kepala. Perjalanan dimulai dari Jakarta, tepatnya di rumah seorang kawan, Bobby namanya. Tak banyak video yang terekam saat dalam perjalanan. Jelasnya, kami semua berhenti di rest area Majalengka di tol Cikopo Palimanan, kilometer 160. Untuk sedikit ngopi-ngopi, menghabiskan beberapa batang rokok, dan sedikit mengganjal perut yang sudah tak bisa berkompromi lagi. Jam 9-an itu mulai perjalanan menuju pendakian Gunung Slamet yang tempat di Tegal, Jawa Tengah. Sekarang lagi di rest area Majalengka. Majalengka. Terus Dulu kan mau cerita. gue ngerokok guys. Kata abangnya gini, Gimana tuh? diambil ini rasa tomat ya? Gue diem, semongko. Ini rasa semongko ya. Udah gitu. Tahun 2020 memang menjadi tahun terpahit untuk seisi muka bumi ini. Berbagai problematika kehidupan akibat pandemi terus menghantam dalam jangka waktu 9 bulan terakhir ini. Pandemi membuat kita terkurung di kota kita masing-masing. Jujur, saya dan kawan yang memang hobinya menempuh perjalanan ke kota-kota atau di daerah luar Jakarta menjadi sangat tidak betah dan geram karena tak ada ruang gerak untuk menempuh perjalanan yang sudah menjadi hobi ini. Kalau kita ketemu hewannya takut kita juga takut gitu. Jadi kayak nggak beda sama grup lain lah, kayak misalnya babi terus masuk ke tenda, kalau di sini enggak. Ya soalnya kita waktu di Cikuray digasrukin sih sama babinya 3 sobek tenda. Yang penting itu kayak makanan gitu. Tapi kalau misalnya makan masih bekas-bekas makanan dimasukin ke trash bag masih aman kan ya? Masih aman. Yang penting gak kecium baunya sama mereka kan? Yang penting jangan sering, ya jangan dibuang sembarangan. Iya. Kan kayak apa, hewan-hewan gitu deket kan karena Bau. Mencium, iya, ya, mencium aroma. yang pertama mungkin gunungnya kotor. Walaupun waktu itu bersih, mungkin dulunya itu pernah kotor. Jadi kayak si hewan itu udah terbiasa makan mie gitu kan. Oh iya, ngerti. Jadi kayak kalau di sini mah kayak babi ya nggak suka mie lah, nggak bisa masak mie mungkin. Masih suka ubi. Mas Wildan nih kira-kira naik sampai atas? Naik. Insya Allah. Pas ladang itu ada sebelah kanan jalur, di ladang itu ada air. Itu yang pipa. Yang di pipa. sebelah pos 1. Di bawahnya. Oh, di bawahnya pos 1. Jadi kalau yang di atas itu di pos 4. Pos 4 naik sedikit, itu di bawahnya ada petunjuk arahnya Pak. Oh, ada petunjuk. Berarti jelas lah ya. Cuman kalau mau ngambil jangan sendiri, bawa daypack, turun ke bawah soalnya pakai akar. Oh gitu, agak menantang juga berarti treknya. Bisa foto-foto apa bikin video di situ. Seringnya kayak gitu. Oh, iya. Bikin video di situ. Cuman ntar kalau misalnya mau ambil air, hati-hati, jangan langsung diambil biar gak kotor. Oh iya, paham soal itu sih. Ngerti. Soalnya kalau di sana kan di batu. Biar gak keruh lah ya. Kan di batu. Kalau misalnya di batunya itu ada ini segaris ini, berarti udah banyak banget itu airnya. Bisa untuk ratusan orang. Jadi semisal pas ntar ambil airnya itu nggak ada, tunggu aja sejam, pasti udah penuh. Oh gitu. Ya, Jadi- ya nggak sampai sejam sih, tunggu aja sebentar, pasti ntar penuh lagi. Kalau yang penting kalau di atasnya ada satu garis. Aliran satu garis, lah ya. nggak ngalir sih, cuman kalau basah pasti ntar penuh. Oh gitu. Itu yang di pos 4 ya? Jadi dari pos 4 naik aja dikit. Jadi kalau misalnya
misalnya ntar mau ngecamp di situ juga bisa. Ngecamp di sebelah kanan atau kiri dari jalur, Mas? Lupa terbawa hal pentingnya termasuk jiwa dan raga. Tetap fokus, target kita bakal ngecamp di pos 5. Pos 5 apa? Ya. Ini target. Bos sih usahain ngecamp di pos 5 karena karena pos itu adalah pos terdekat dari puncak. Sih, walaupun gerimis-gerimis kecil juga itu lumayan merepotkan kalau misalkan di sini. Yang terpenting tadi gue dapet info di sini aman-aman aja kalau misalkan badai karena pohonnya masih lumayan. Setelah banyak berbincang dengan pihak base camp, lalu menyelesaikan perizinan yang diperlukan untuk melakukan pendakian Gunung Selamet dan berdoa sebelum memasuki pintu rimba, pendakian kami mulai pada jam 9 pagi. Tanpa berlama-lama, kami 12 kepala lanjut bergerak. Hutan Gunung Selamet mulai kami tapaki langkah demi langkah. Baru saja kami berjalan sekitar 20 menit. Setelah melewati pintu rimba, ada yang tidak beres dengan salah satu kawan kami. Benar saja, Wildan merasakan mual pada perutnya. Dia meminta berhenti sejenak untuk menenangkan kondisi perut yang tak bersahabat. Saya, Wildan, dan Bobby berada di posisi paling belakang, sedangkan sisanya berjarak sekitar 500 meter di depan kami. Ya, jadi kira-kira ada apa nih, Pak? Kebanyakan makan. Kebanyakan makan, siap. Kebanyakan makan ya, Pak ya. Terus kenapa Pak kebanyakan makan? Lapar bombongan ternyata. Oh gitu, siap. Nggak denger nasi uduk murah begini dah. Nasi uduk Jemban pakai apa nih Pak? Telur, bihun, tempe orek, tahu. Astagfirullah, emang Jawa Tengah ada best anjir. Hah, Hampir mau nambah nih tadi. itih. Gila. Tapi hasilnya duduk ya Pak? Iya. Udah perlahan asal pasti dah. Oke siap. Yang penting segera aja dulu badan. Enakan sih habis muntah tadi. Iya memang. Terus gitu. Yang penting kita nyampe ke atas gitu aja. Karena teringat kami yang berhenti lumayan lama dan tubuh juga sudah mulai terasa dingin, maka kami memutuskan untuk mengejar rombongan yang entah sudah sampai mana. Sayangnya, setelah 30 menit terus bergerak, nyusuri hutan, rombongan kami yang berada di depan tak kunjung terlihat.